apik kaya apa nek asli Nusantara itu dianggap elek, tapi elek kaya apa nek produk saka njaba dianggap apik. Lah itulah dogmanya sampai sekarang. Makanya saya sering ngomong, ayo kita sadar kembali ke budaya kita masing. Kita itu menghormati orang, oke, boleh. Tapi lihat jasanya itu seperti apa toh? Nah, di samping itu, orang-orang ini sebelum datang ke sini dia sudah belajar dan sudah memahami tentang agama Islam itu. Maka sekaligus di sini sebagai penasehat, sebagai ahli di bidang masing-masing, dan dia juga diberi wewenang untuk mensiarkan agama itu supaya apa? Supaya rakyat kecil ini lo nggak berontak. Jadi dengan agama itulah untuk melerai kemarahan rakyat itu loh sebenarnya. Nah, karena sedikit banyak ada keberhasilan, maka dibentuklah orang-orang yang datang dari luar negeri, termasuk orang-orang yang dari Cina itu. Dibentuklah Wali Songo. Nah, Wali Songo pun tidak semua. Contohnya yang tidak, Sunan Giri dan Sunan Kalijogo. Ini juga bukan orang dari Cina. Ya. Sunan Giri juga asli, walaupun bapaknya dari bapaknya dari mana? Dari betul Pak. Bapaknya dari Pasai. Ya, bapaknya dari Pasai, ibunya kan asli putra dari Blambangan. Dewi Sekardadu. Kan ibunya asli Nusantara. Iya. Nah, Sunan Kalijogo sendiri dia putra dari Bupati Tuban Wilwotekto. Ya. Kok Wilwotekto? Nggih, Wilwotekto ya. Nggih. Kan asli dari Nusantara. Berarti yang 7 inilah keturunan dari Cina. Yang diawali dari Raden dari Bongsuwiho Sunan Ampel. Dari Bongsuwiho Sunan Ampel inilah menurunkan anak-anak itu. Nah, semua anak-anaknya ini diperuntukkan untuk maksudnya keberlangsungan kerajaan Mojopahit. Namun dengan terbentuknya mereka ini kan Mojopahit itu sudah dihambang kehancuran. Karena apa? Ya di antara wali ini sendiri ya, kalau menurut saya ada sengkuninya yang untuk menghancurkan negara Mojopahit itu sendiri. Itu dari wali sendiri, Pak? Dari wali sendiri, karena apa? Sudah tahu kebobrokan dari Raja Mojopahit ini. Gitu. Jadi otomatis, ya maaf bukannya saya itu mencela. Kalau itu yang dipercaya bahwa dengan adanya inilah Islam syiar dan lain sebagainya. Oke, tapi tidak dilihat dari sisi buruknya. Dengan adanya orang-orang inilah kerajaan-kerajaan Nusantara itu hancur lebur. Sekarang siapa yang bertanggung jawab dengan kehancuran kerajaan Mojopahit? Coba. Adakah yang berani di antara orang-orang itu yang katanya di sini syiar dengan di sini menegakkan kalimatilah dan sebagainya? Bukannya karena mereka kerajaan Mojopahit itu hancur. Berapa situs-situs budaya Nusantara ini yang dihancurkan oleh orang-orang itu? Coba. Jadi kalau saya sendiri melihatnya, dari dulu Nusantara ini sudah menjadi korban politik dari orang-orang yang sengaja untuk intinya yaitu nglimis no bathuke dhewe, mblenduk no wetenge dhewe. Nah itu. Jadi intinya orang-orang yang ngomong begini begitu asal itu dari orang luar. Intinya di sini cuman kepengen mencari makan enak tanpa mengeluarkan keringat. Gitu loh. Kalau dilabeli yang begini, yang begitu, ini sejarahnya begini, maka di sini begini, begitu. Ini negara siapa? Bukan negara orang itu kok. Sebelum ada orang itu, ini sudah ada negara kok. Gitu. Bahkan kalau dilihat sekarang, coba. Berapa banyak rakyat Nusantara yang jangankan rumah, tanah saja nggak punya. Tapi orang-orang yang dianggap mulia itu, berapa hektar tanah itu yang bisa dimasukkan ke yayasan dan hanya ditempati tempat-tempat begituan. Semua direkayasa, Pak ya. Bahkan orang sini banyak kadang-kadang yang non sewu, yang hidupnya gelandangan tidur di bawah jembatan. Nah inilah dari dulu ketidakpedulian negara terhadap rakyatnya itu dari dulu sampai sekarang itu ya begitu itu. Karena apa? Dari awal sudah didogma model seperti itu. Jadi dia itu lebih takut dengan yang dinamakan Tuhan daripada dia takut bahwa rakyatnya kelaparan atau rakyatnya menjadi gelandangan. Gitu.
Jadi makanya sebenarnya banyak kontroversi. Apalagi kalau mau mengungkap dengan jelas. Wah, kita itu korban dari pembodohan yang sangat luar biasa sebenarnya. Betul, Pak. Bahkan sampai akidah kita itu kita gadekan. Kita beli produk baru. Nah, akidah kita masih tergade. Mungkin kita tidak akan bisa menebus. Saking mahalnya anak-anak dan saking dalamnya oleh mendem. Jadi kalau tadi Wali Songo yang membawa ajaran Islam. Karena kalau Wali Songo itu bentukan baru. Tapi wali-wali yang terdahulu ya perlu kita hormati, perlu kita hargailah di sini. Apalagi di Tuban Kota Wali. Ada Syekh Maulana Maghribi, ada Syekh Atas Angin, ada Syekh As'ari, Sunan Bejagung. Masih banyak lagi. Ada yang di mana? Di Soko. Mbah Nanggul, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Rahim, masih banyak. Tapi yang terngiang di telinga kita kan kenali ya wali-wali Songo itu. Iya. Seolah-olah itulah yang berjasa di Nusantara ini. Lah orang ini datang ini negara ini sudah jadi, agama itu sudah ada kok. Kenapa kok nggak pernah mengingat orang-orang yang pertama kali cara mensiarkan agama dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan tata krama sehingga orang itu mengena sampai mau melakukan dengan kedamaiannya, dengan ketentramannya. Dia bersiar melalui pertanian, melalui budaya. Ya budaya ya dengan skillnya membuat meja. Contohnya Leong Pak. Nusantara ini apakah mengenal pertukangan kalau nggak ada jasa Leong Pak? Coba. Di Nusantara ini yang membuat kapal, membuat perahu tanpa ada pangeran siapa tadi yang pertama? Yang datang membawa Islam pertama tadi saya sebutkan sampai lupa. Apakah pernah mengenang-menang itu? Kan enggak, yang dikenangkan yang produk baru. Iya, betul, Pak. Yang padahal sebenarnya di sini itu sudah ada itu dan dia itu hanya mendompleng, tapi itu yang dikenang, yang diangkat-angkat, yang dipuja-puja, yang lama dilupakan. Yang lama yang sudah bisa membentuk dan membuat memberi pengetahuan orang Nusantara ini sampai bisa membuat pertukangan, membuat untuk cara mengarungi samudra pakai perahu. Panglima Cheng Ho. Panglima Cheng Ho. Nah, apakah pernah itu kita hargai, apakah itu pernah kita hormati? Kan enggak. Nah, itulah bukti bahwa sebenarnya api kaya apa nek asli Nusantara itu dianggap elek, tapi elek kaya apa nek produk saka njaba dianggap apik. Lah itulah dogmanya sampai sekarang. Makanya saya sering ngomong, ayo kita sadar kembali ke budaya kita masing. Kita itu menghormati orang, oke, boleh. Tapi lihat jasanya itu seperti apa toh. Gitu loh. Jadi kita jangan melihat agamanya. Jasanya orang itu loh. Karena agama dengan perut itu sebenarnya penting perut kalau saya. Betul, Pak. Kita beragama. Kita hafal kitab ini, hafal kitab itu. Di mana-mana kita pintar cerita. Tapi kalau nggak pernah diajari menanam padi, tidak mangan, Pak, bisa menghasilkan beras. Apa yang ngerokoti kitab kira-kira? Gitu loh. Makanya kita dengan petani nggak pernah menghormati. Kita nggak pernah menghadirkan ilah hadrati petani, nggak pernah. Nggak pernah, Pak. Yang di ilah hadrati wong-wong sing nggawa cerita, sing maca-maca buku tok. Coba. Nah, ada urunan untuk membangun ini, membangun itu jutaan nggak masalah. Tapi beras rego 17.000 delok sambate. Nggih, Pak. Ini nek ora utek wale, nek ora uteke manggon bol nggak mungkin. Nah, inilah buktinya orang-orang Nusantara itu sudah kebanyakan baik yang atas maupun yang bawah. Kelihatannya banyak yang utek ya wis manggon bol. Betul, Pak. Gitu loh. Makanya kalau orang lain boleh ngomong keras, orang lain boleh mendogma. Nah, kita orang Nusantara yang merasa dirugikan, setiap ngomong keras tadi dianggap murtad, dianggap kafir. Dianggap macam-macam, dituduh sesat dan lain sebagainya. Betul. Kita ngomong Tuhan, ya belum pernah tahu rupanya Tuhan. Betul. Gitu loh. Belum pernah dengar suara Tuhan. Belum pernah dengar suara Tuhan. Nggih. Tapi seolah-olah dengan orang Jawa yang
percaya dengan Tuhan ini, dengan melakukan perintahnya hatinya sendiri dengan rasa dianggap orang kafir, orang sesat. Gitu. Kalau nggak ada dalilnya tidak sah. Apakah setiap melakukan sesuatu itu harus pakai dalil? Gitu loh. Lah orang kok tergantung pada dalil. Pengurusan makan itu ada 2 versi. Ada banyak versi, bukan 2 versi. Ada yang nguluk, ada yang pakai sendok, ada yang disuapin, ada yang nyosor-nyosor. Nah ini berdasarkan satu dalil, orang makan harus pakai sendok. Ayo nek ana sendok lan ora. Pen kalir nususé. Iya. Nah ini masih terkait dengan Wali Songo tadi, Pak. Di dalam buku-buku sejarah Islam dijelaskan juga bahwa Wali Songo itu keturunan dari Nabi Muhammad. Nah, saya minta penjelasan dari Pak Dano, apakah benar Wali Songo yang ada di Nusantara ini keturunan dari Nabi Muhammad? Orang yang menerangkan Wali Songo adalah keturunan Nabi Muhammad. Kalaupun nggak keturunan Nabi Muhammad, kira-kira ora iso dadi wali, kira-kira. Gitu. Apakah tanpa keturunan dari Nabi Muhammad, orang itu dia akan melakukan hal yang terbaik? Kira-kira begitu. Ya mau ngeklaim ini keturunan dari mana, monggo terserah, sak karepmu. Tapi kalau saya sendiri, aku ora percaya. Tidak sepakat, Pak. Tidak sepakat. Tapi kalau setiap orang yang datang ke sini dengan melakukan syiar agama, orangnya yang benar, dia bersama Nur Muhammad. Nah, itu saya setuju. Karena sudah dijelaskan bahwa Nur Muhammad itu sinar putih, sinar yang terang benderang, sinar yang membawa syafaat. Itu ada nurnya, bukan manusianya. Semua manusia memiliki baik. Semua manusia, contohnya seperti saya. Yang dianggap baik, itu kebanyakan apa yang keluar dari mulut saya. Tapi kalau melihat perilaku saya, mungkin banyak orang yang kudu muntah. Gitu loh. Ini kan keturunan Nabi Muhammad Istiqlal itu adalah keturunan Wali Songo. Masalahnya kan gini, orang itu sudah melakukan baik, dalam arti baik itu dalam alur agama, itu terus dihubung-hubungkan. Pertanyaannya gini loh, setelah Nabi Muhammad, kenapa nggak diurut lagi sampai ke atas? Nanti kemana larinya? Kok berhentinya di Nabi Muhammad? Kenapa? Gitu. Mestinya ya kalau diurut ya sekalian langsung ke atas terus. Kenapa harus berhenti di situ? Masa orang mau ngelakoni apa ini gak keturunan Nabi Muhammad? Gitu. Nah ini masih terkait dengan Islam, Pak Darno. Bahwa banyak kan orang ini kan mengklaim, berasumsi bahwa sebenarnya Islam itu kan dari Arab ya. Nah, tadi saya baca di medsos bahwa negara Maladewa itu 100% penduduknya kan Islam. Tapi di Arab yang kita klaim sebagai negara asal agama Islam, konon katanya kan seperti itu, Pak. Itu justru malah 95%. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok justru malah negara yang kita klaim sebagai asal Islam itu justru penduduknya kok malah 95% yang Muslim, tapi yang malah dewa itu justru malah 100%, Pak. Nah, ya, karena Islam itu diartikan agama atau Islam itu diartikan perilaku. Karena Islam itu sebenarnya perilaku. Perilaku orang yang mencari keselamatan tuh, atau setiap apa yang dikerjakan tuh menuju ke keselamatan. Itu sebenarnya Islam, karena Islam itu bahasa sebenarnya, bukan agama. Bukan agama. Jadi di dalamnya orang yang beragama Islam itu ada orang Islam juga ada, di dalamnya orang yang beragama Islam itu orang kafir ya ada. Kalau enggak, kenapa di Al-Qur'an kok? Karena Al-Qur'an adalah kitab orang Islam. Kok di situ dikatakan juga ada orang yang bersyukur, ada yang kafir. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum. Berarti kan nggak menutup kemungkinan bahwa di dalam orang yang beragama Islam juga ada yang kafir, ada yang Islam kan gitu, ada yang Muslim. Jadi tidak menjamin kalau orang yang beragama Islam itu mesti baik, itu nggak menjamin. Bukan jaminan. Karena Islam adalah perbuatan, perilaku. Nah dari perilaku orang-orang bagus itulah maka itu dibuat wadah bahwa oh ini kumpulan orang-orang yang melakukan baik, maka dia buatlah agama Islam. Gitu. Tapi setelah itu dibentuk suatu golongan agama Islam, ternyata nanti kalau keturunan atau penerus dari orang yang melakukan kebaikan ternyata ya banyak yang melakukan jahat, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Kalau ngaku Islam, siapapun orangnya, berkapitayan apapun,
Yang penting perilakunya baik. Itu kalau dihubungkan dengan bahasa Arab, ya itulah orang Islam. Bukan orang beragama Islam. Gitu loh.